Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak semua, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan dipimpin. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen anak-anak semua terlebih dahulu. Aulia Ainur Rahmah, Hadir, Bu. Saza Nabila, Hadir Ibu. Nurlaili Putri Hardika, Hadir, Bu. Elisa Februana Nur Cahyanti, Hadir, Bu. Silmi Khaira Syahida, Afifa Azaroh Prihasti, Hadir. Umu Izzatul Uswatun Halisah, Mudiana Ramadhani. Hadir. Baik, semuanya masuk ya, alhamdulillah. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar Islam pada masa modern, di mana pada masa itu mulai bangkit dan Islam itu mengejar ketertinggalan melalui ilmu pengetahuan. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana Asia menjadi pusat peradaban yang sangat megah sebelum era modern dimulai. Nah, siapa yang tahu nih, selain di Arab, bagian Asia mana saja yang pernah mencapai pusat kejayaan dan apa buktinya? Ya, silakan Laili. Di India buktinya ada Taj Mahal, kalau nggak di Indonesia buktinya ada Kerajaan Malaka. Betul sekali, di Asia Selatan itu ada India dengan buktinya itu Taj Mahal, dan di Indonesia itu ada Samudra Pasai, ada Malaka juga. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini ialah peserta didik mampu menganalisis perkembangan peradaban Islam di benua Asia. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video dan kalian harus menyimak dan mencatat poin-poin penting di catatan kalian masing-masing ya. Oke, Bu. Oke, saya akan menyimak. Islam adalah agama yang lahir di Asia, di Jazirah Arab pada abad ke-7. Dari sana, Islam berkembang pesat dan menyebar ke seluruh benua Asia, berpengaruh besar pada budaya, politik, dan kehidupan masyarakat. Berikut adalah kisah lengkap sejarah Islam di benua Asia. 1. Awal Islam di Timur Tengah. Islam bermula dikukuhkan pada tahun 600 Masehi ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Pada awalnya, Islam terdiri dari segelintir orang. Namun setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, Islam tumbuh menjadi agama yang kuat, membentuk masyarakat berdasarkan nilai-nilai tauhid dan keadilan. Setelah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 642 Masehi, Khilafah Rasyidiyah melanjutkan misi dakwah dan ekspansi Islam. Dalam waktu singkat, Islam menyebar ke Persia, Irak, wilayah Liban, Suriah, Palestina, Yordania, Lebanon, dan kawasan Syria. 2. Penyebaran Islam ke Asia Tenggara dan Persia. Islam masuk ke Asia Tenggara melalui ekspansi militer dan perdagangan pada masa dinasti Umayyad dan Abbasiyah. Wilayah seperti Bukhara, Samarkand, dan Khifah menjadi pusat peradaban Islam. Jalur sutra yang menghubungkan Timur Tengah dan Cina menjadi salah satu jalur penting dalam penyebaran Islam. Pengaruh ilmu pengetahuan. Wilayah Asia Tengah melahirkan banyak ilmuwan muslim besar seperti Ibnu Sina, Avicenna, ahli kedokteran yang tentunya Al-Qanun Firutin menjadi rujukan di dunia medis selama perabot Al-Khawarizmi, penemu Al-Jabar, dan tokoh penting dalam matematika. Islam di Persia juga memperkaya budaya lokal, menghasilkan perpaduan seni, sastra, dan arsitektur yang megah seperti Masjid di Isfahan. Dipencet. Islam di alam benua India. Islam masuk ke alam benua India melalui jalur perdagangan dan penaklukan. Pada abad ke-7, pedagang Arab membawa Islam ke wilayah Gujarat. Kemudian, pada abad ke-12, dinasti Muslim mulai berkuasa di India, dimulai dengan Kesultanan Delhi. Masa kejayaan dinasti Mughal. Dinasti Mughal abad ke-11 hingga ke-11 menjadi salah satu kekuatan besar Islam di India. Mereka membawa seni, budaya, dan ilmu pengetahuan ke tingkat yang tinggi. Beberapa negara penting mereka mengikuti
yang datang ke pelabuhan-pelabuhan besar seperti Aceh, Malaka, dan Demak pada abad ke-13. Peradaban Islam di Indonesia, penyebaran Islam diperkuat dengan dakwah Wali Songo yang menggunakan pendekatan budaya lokal seperti seni, wayang, dan musik untuk mengajarkan Islam. Beberapa kerajaan Islam yang berperan penting adalah Kesultanan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Nusantara, Kesultanan Malaka, menjadi pusat perdagangan Islam di Asia Tenggara. Kesultanan Demak, Kelompok dakwah Islam di Jawa. Keunikan Islam di Asia Tenggara adalah kemampuannya beradaptasi dengan budaya lokal, menghasilkan tradisi Islam Nusantara yang khas. Lima Islam di Cina. Islam masuk ke Cina pada abad ke-7 ketika Khalifah Utsman bin Affan mengirim utusan ke dinasti Tang. Komunitas Muslim berkembang besar, terutama di kota besar seperti Xi'an dan Guangzhou. Komunitas Muslim Hui memainkan peran penting dalam sejarah Islam di Cina. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat lain dan tetap menjaga identitas keislaman mereka. Salah satu peninggalan penting Islam di Cina adalah Masjid Agung Weisheng di Guangzhou yang dibangun pada abad ke-7 dan menjadi salah satu masjid tertua di dunia. Jelas, pengaruh Islam di Asia modern. Hingga hari ini, Asia tetap menjadi pusat utama Islam di dunia dengan negara-negara seperti Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh sebagai negara Muslim terbesar. Islam telah membentuk budaya, politik, dan kehidupan masyarakat di Asia. Sejarah Islam di Asia adalah kisah tentang penyebaran damai, toleransi, dan adaptasi. Islam tidak hanya membawa nilai-nilai agama, tetapi juga ilmu pengetahuan, seni, dan budaya yang memperkaya peradaban di benua ini. Dari Timur Tengah hingga Asia Tenggara, Islam meninggalkan jejak yang mendalam, menjadikan Asia sebagai salah satu pusat peradaban Islam terbesar di dunia. Sahabat HPI, semoga kisah ini menjadi kegiatan dan kekayaan sejarah Islam di Asia, serta inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga dan mengembangkan warisan. Nah, baik anak-anak, setelah menonton video yang Ibu tampilkan, Ibu mau bertanya, di bagian benua Asia mana saja Islam itu tersebar? Siapa? Coba siapa duluan? Ya, Aca duluan, Aca. Ya, tersebar di Asia Tenggara, Bu. Buktinya? Buktinya melalui perdagangan di Malaka. Ya, betul. Terus siapa lagi? Di Asia Selatan. Ya, Silmi. Kekuatan politik dan budaya. Contohnya, buktinya? Mongol atau Taj Mahal. Oke, satu lagi siapa? Ya, Bu. Ya, Bu Diana. Di Asia Timur atau Tengah, yaitu melalui jalur diplomasi dan jalur sutra. Buktinya tuh Laksamana Cheng Ho. Oke, betul sekali. Jadi di benua Asia itu memiliki 3 pilar utama, yaitu pertama di Asia Tenggara ada Indonesia dengan buktinya Pelabuhan Malaka dan Samudra Pasai. Terus yang kedua itu ada Asia Selatan, buktinya Kerajaan Mughal, yaitu Taj Mahal. Dan yang ketiga Asia Timur atau Tengah, buktinya Laksamana Cheng Ho. Oke. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan poin-poin penting dari 3 wilayah benua Asia tadi. Jadi di Asia itu bukan hanya sebagai tempat lahirnya Islam, tetapi juga sebagai epicentrum peradaban Islam terbesar di dunia. Jadi yang pertama itu ada Asia Tenggara. Coba Aulia baca. Asia Tenggara, Islam masuk melalui perdagangan dan toleransi. Kemudian Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama yang menjadi pusat studi agama dan perdagangan internasional. Yang terakhir, Kesultanan Malaka, menghubungkan Arab, India, dan Tiongkok. Islam menjadi bahasa universal di pelabuhan. Ya, betul sekali. Jadi di Asia Tenggara Islam itu masuk melalui jalur perdagangan dan pernikahan, ya, toleransi. Terus buktinya ada Kerajaan Samudra Pasai yang menjadi kerajaan pertama atau gerbang utama Islam masuk ke Indonesia. Juga dengan bukti lain yaitu Pelabuhan Malaka. Jadi saat di Pelabuhan Malaka itu ada pelabuhan internasional di mana Islam itu menjadi bahasa universal bagi pedagang dari negara lain, dari seluruh dunia. Selanjutnya ada Asia Selatan. Coba Afifah baca. Asia Selatan, yaitu dinasti Mughal abad 16 sampai 19. Dinasti Islam yang menguasai mayoritas anak benua India, terkenal dengan kekuatan militer dan administrasi yang canggih. Yang kedua, peninggalan abadi Taj Mahal, Agra, Qutb Minar, Delhi menunjukkan integrasi arsitektur Islam dan lokal di Indonesia. Oke, terima kasih. Siapa yang tahu dinasti Mughal itu ada di negara mana? Iya, betul. Jadi dinasti Mughal itu ada di India, yaitu adalah kerajaan yang terkenal pada Asia Selatan yang memiliki peradaban Islam yang sangat megah. Coba siapa yang tahu gambar yang ada di PPT apa? Taj Mahal.
ada di mana? India. Betul sekali. Jadi Taj Mahal itu adalah bangunan ikonik yang sebagai bukti nyata bahwa peradaban Islam di dunia itu, di benua Asia itu sangatlah maju dan megah. Seperti itu. Selanjutnya ada Asia Timur atau Tengah. Coba siapa yang belum pernah baca? Aja Bu. Ya, coba Aca baca. Ya, yang terakhir ada Asia Timur atau Tengah. Asia Timur atau Tengah yaitu jembatan ilmu, pengetahuan, dan jalur sutra. Yang pertama jalur sutra yaitu Islam berperan sebagai penghubung ilmu pengetahuan, teknologi atau kertas kompas dan agama antara timur dan barat. Yang kedua ada Tiongkok atau hubungan khusus yaitu Islam di Tiongkok masuk sejak masa dinasti Tang atau abad ke-7. Laksmana Cheng Ho adalah tokoh muslim penting yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tenggara atau Arab. Oke, jadi kalau di Asia Timur atau Tengah itu Islam masuk tidak hanya dari perdagangan saja, tetapi melalui ilmu pengetahuan. Jadi jalur sutra itu adalah penghubung antara ilmu pengetahuan Tiongkok ke dunia Islam. Dan jangan lupa di Asia Timur atau Tengah ini ada salah satu tokoh muslim yang sangat terkenal yaitu Laksamana Cheng Ho. Ialah tokoh muslim yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tenggara atau Arab. Jadi perannya itu dia mengenalkan teknologi kompas dan kertas itu yang dibawa dia dari Tiongkok ke dunia barat, ke Islam di barat. Seperti itu. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok untuk berdiskusi dan setiap kelompok itu mendapatkan rumusan pertanyaan. Ada yang mendapat Asia Tenggara, Selatan, dan Timur atau Tengah. Jadi pembagian kelompoknya Ibu akan menunjuk sesuai absen. Jadi kelompok 1 ada Aulia, Saza, sama Nurlaili. Kelompok 1. Kelompok 2 ada Elisa, Silmi, sama Afifah. Dan kelompok 3 ada Umu sama Mudiana. Gak apa-apa ya, berdua ya. Jadi kelompok 1 mendapat Asia Tenggara, kelompok 2 Asia Selatan, kelompok 3 Asia Timur atau Tengah. Silakan anak-anak membentuk kelompok di bawah, gak apa-apa. Oke, Bu. Oke. Ya, bentar. Kelompok 1 ini kertasnya. Ini ya. Ini kelompok 2. 3 ini. Makasih Ibu. Bisa dilihat ya rumusan pertanyaannya itu ada di PowerPoint. Anak-anak waktu diskusinya 5 menit ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, Bu. Silakan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Siapa yang mau maju pertama? Saya, Bu. Kelompok berapa tuh? Oke, kelompok 2 silakan maju. Semangat banget.
Yang lain bisa memperhatikan ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Asia Selatan, fokusnya di kerajaan Mughal di India. Yang pertama yaitu tantangan dan keberhasilan. Kekuatan Islam di India dibangun melalui penaklukan militer dan sistem administrasi yang kuat. Terus, tantangan terbesar adalah menjaga stabilitas politik dan toleransi beragama. Dan yang terakhir, keberhasilannya dilihat dari kemegahan arsitektur dan ilmu pengetahuan. Nah, buktinya itu ada Taj Mahal dan sistem militer yang sangat canggih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Gimana yang lain? Tidak, cukup. Oke. Nah, di sini Ibu akan menambahkan sedikit dari kelompok 2. Jadi, di Asia Selatan khususnya kerajaan Mughal itu membuktikan bahwa Islam mampu membangun administrasi negara yang sangat baik dan sangat megah. Dan contohnya itu ada seperti Taj Mahal tadi. Jadi, peradaban Islam di kerajaan Mughal itu sebagai bukti bahwa Islam itu mampu bertahan di tengah kemajemukan dengan prinsip toleransi yang sangat kuat. Oke, untuk kelompok 2 silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Terima kasih. Selanjutnya, siapa yang mau maju? Kita. Siapa tuh? Kelompok 1. Kelompok 1 apa kelompok 3? Oke. Karena suaranya banyak kelompok 1 silakan maju. Sama-sama. Aku tengah. Aku nggak mau tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu dari judul dulu, yaitu Asia Tenggara, fokusnya kepada Malaka dan Samudra Pasai. Yang pertama itu ada strategi keberhasilan. Islam menyebar terutama melalui jalur maritim atau perdagangan dan aktural budaya seperti pernikahan dan seni. Faktor utamanya yaitu toleransi dan peran ulama atau perdagangan. Selanjutnya ada bukti ikoniknya, yaitu kekuatan Malaka sebagai pelabuhan internasional yang menjadi pusat administrasi dan studi Islam di kawasan Asia. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Adakah yang ingin ditanyakan? Karena tidak ada, Ibu akan menambahkan sedikit. Jadi kekuatan Islam di Asia Tenggara itu adalah kedamaian dan toleransi. Jadi Islam itu tidak datang hanya dengan mengacak budaya lokal, tetapi mereka masuk dengan pelabuhan-pelabuhan, mendirikan pelabuhan-pelabuhan seperti Malaka dan Samudra Pasai. Sejarah ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang ramah dalam kearifan lokal dan budayanya. Silakan kelompok 1 ditutup. Oke, baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terakhir kelompok 3, silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Asia Timur atau Tengah. Itu berfokus kepada Tiongkok, Mongol, dan jalur sutra. Yang pertama, temuan singkat peran strategi Islam di wilayah ini berfungsi sebagai jembatan konektivitas antara peradaban Tiongkok dan di dunia Islam atau Barat. Islam tidak hanya menyebarkan tetapi juga memfasilitasi transfer teknologi seperti teknik pembuatan kertas dan kompas yang sangat memajukan peradaban Islam di Baghdad dan Spanyol. Baik, selanjutnya yaitu ada bukti ikonik, yaitu peran Laksmana
Cheng Ho itu sebagai bukti peran Muslim yang tinggi dalam diplomasi dan pelayanan di Asia Timur. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Baik, di sini Ibu akan menambahkan dari kelompok 3. Jadi di Asia Timur itu melalui jalur sutra, di mana tidak hanya tentang agama saja, tetapi soal inovasi. Dengan peran penting dari Laksamana Cheng Hu, beliau mampu mengenalkan kompas dan kertas tadi masuk ke dunia barat. Ini membuktikan bahwa Islam di Asia adalah jembatan kemajuan pengetahuan di dunia. Silakan kelompok 3 ditutup. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Baik anak-anak, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian dalam pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan asesmen berupa kuisis. Silahkan kalian scan barcode ini. Semuanya apakah sudah masuk? Sudah. Kita mulai ya. Iya, Bu. Dan soal terakhir ya anak-anak. Ini yang salah satu berapa ini? Sri sama Afifa. Yang salah 2 siapa ini? Ceria siapa Ceria? Tidak sesuai dengan namanya ya. Oke. Sepertinya sebagian besar sudah memahami ya. Baik anak-anak, Ibu meminta salah satu dari kalian menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mau atau ditunjuk? Saya, Bu. Oke, Mbak Elisa, silahkan. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah Islam di Asia menyebar dengan cara yang sangat beragam namun saling melengkapi. Di Asia Tenggara, Islam besar karena perdagangan yang damai. Di Asia Selatan, Mongol Islam jaya melalui kekuatan politik dan seni yang megah. Serta di Asia Timur, Islam menjadi jembatan ilmu pengetahuan melalui jalur sutra. Intinya, Islam adalah peradaban yang fleksibel dan mampu memajukan bangsa Asia. Oke, jadi perkembangan Islam di Asia itu memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, damai melalui perdagangan, megah melalui seni, dan inovatif melalui ilmu pengetahuan. Jadi warisan peradaban ini haruslah kita banggakan ya anak-anak. Iya, Bu. Baik, sebelum menutup pembelajaran, Ibu minta anak-anak semua mengisi refleksi untuk pembelajaran hari ini. Silahkan ini di-scan lagi ya. Baiklah, semuanya sudah menulis refleksi? Sudah, Bu. Coba Ibu minta salah satu membacakan refleksinya. Siapa nih yang paling menarik agak? Coba Lisa dibacakan refleksinya. Saya jadi mengetahui tentang penyebaran Islam di benua Asia dan juga bukti adanya bangunan-bangunan bersejarah yang berkaitan dengan Islam. Oke, baik sekali. Terima kasih. Baik anak-anak, pembelajaran pada hari ini cukup. Semoga ilmu yang kita dapatkan, yang kita pelajari bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin. Untuk menutup pembelajaran, marilah kita bersama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.